Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Martinus Arif Sudaryono dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang tokoh dan teori sosiologi yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh sosiologi ini. Nah, tidak semua tokoh sosiologi kita akan bahas, tapi hanya beberapa saja. Nah, saya harapkan kalian dapat menyimaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu Bapak Sosiologi, yaitu Auguste Comte. Jadi, dia mencetuskan ada tiga tahap perkembangan intelektual. Tahap pertama itu tahap teologis. Jadi, segala sesuatu itu di dunia dikendalikan oleh kekuatan gaib. Jadi, pada tahap ini orang lebih suka dengan pernyataan yang tidak dapat dipecahkan tentang hal-hal yang tidak dapat diamati. Nah, misalnya orang mencari keterangan tentang sebab-sebab satu hal pada kekuatan alam dan benda angkasa yang dianggap memiliki kekuatan yang menguasai segalanya. Nah, lalu ada tahap kedua, yaitu tahap metafisik. Nah, ini transisi dari teologis ke positivis. Nah, kepercayaan dengan hukum Tuhan itu sudah mulai diseimbangkan dengan pemikiran manusia. Nah, seperti itu, udah mulai diseimbangkan. Pada tahap ini, jawaban atas pernyataan yang sama dicari jawabannya pada hal-hal abstrak yang diibaratkan sebagai hakikat dan keberadaan atau esensi dan eksistensi. Nah, lalu tahap ketiga yaitu tahap positivis. Pada tahap ini, segala sesuatu di dunia harus dijelaskan dengan data empiris. Nah, jadi tidak berandai-andai lagi, tidak melihat Jadi apapun dijelaskan dengan data yang empiris, secara ilmiah. Nah, tidak ada lagi yang mitos-mitos gitu. Jadi harus dibuktikan secara ilmiahnya bagaimana. Itu tahap positivis. Lalu ada lagi dari Karl Marx. Ya, itu teori kelas sosial. Jadi masyarakat kapitalis itu dibedakan kelasnya dengan kelas pemilik modal, itu disebut kaum borjuis, dan kelas buruh, itu kaum proletar. Nah, lalu dia juga mencetuskan teori konfliknya. Masih berhubungan dengan teori kelas sosial, jadi ada eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletar, menyebabkan kaum proletar memberontak, dan terjadilah perubahan sosial. Nah, jadi konflik terjadi karena eksploitasi kaum borjuis terhadap kaum proletar. Nah, jadi pemilik modal mengeksploitasi kaum buruhnya. Jadi kaum buruh pun memberontak, jadi terjadilah konflik. Nah, itu menurut Karl Marx. Lalu Emil Durkheim, itu teori keteraturan sosial. Keteraturan sosial dapat meningkatkan apa? Integrasi dan solidaritas, katanya Emil Durkheim. Integrasi itu kesatuan dan solidaritas sosial di masyarakat. Jadi ada dua bentuk solidaritas di masyarakat, yaitu solidaritas organis dan solidaritas mekanis. Nah, solidaritas mekanis itu pada masyarakat sederhana pada umumnya, di mana kesadaran kolektif atau sifat gotong royong ini masih kuat pada solidaritas mekanis. Nah, itu masih masyarakat yang sederhana. Lalu masyarakat tipe solidaritas organis itu adalah masyarakat yang sudah kompleks. Artinya sudah terdapat pembagian tugas masing-masing. Jadi kegotong royongan itu udah mulai memudar. Ini biasanya masyarakat perkotaan. Itu sifat solidaritasnya itu organis. Nah, lalu ada lagi itu Ferdinand Tonis, yaitu dia membagi tentang kelompok sosial. Ada Gemeinschaft atau paguyuban. Jadi bentuk kehidupan kelompok ini mempunyai hubungan solidaritas mekanis. Jadinya gotong royongnya masih kuat tadi ya. Memiliki ikatan batin, murni bersifat alami dan kekal. Nah, contohnya itu misalnya kelompok keluarga. Nah, itu kan bersifat alami, sudah garis keturunannya. Dan kekal. Kekal. Dia tidak bisa ada namanya itu mantan keluarga ini, mantan ini, tidak, karena dia sudah garis keturunannya. Misalnya kayak gitu paguyuban, misalnya kelompok marga ini. Nah, itu contohnya. Lalu ada lagi Gesellschaft atau patembayan. Jadi bentuk kelompok kehidupan bersama ini bersifat solidaritas organis.
Nah, kebalikannya yang mekanis. Jadi sudah terjadi pembagian-pembagian tugas, sudah kemudahannya gotong royong, dan tipe masyarakatnya sudah mulai kompleks. Jadi hubungan patembayan itu bersifat pamrih. Ya, jadi harus ada asas untung ruginya. Dan terjadi dalam jangka waktu yang pendek, tidak kekal. Hanya sebatas masih ada kesamaan kepentingan, maka dia masih satu kelompok. Kalau tidak ada lagi kesamaan kepentingan, ya sudah bubar kelompoknya seperti itu. Nah, ini nanti kita bahas di materi kelompok sosial lebih lanjutnya. Nah, ada lagi Max Weber. Nah, Max Weber ini ada teori etika Protestan. Nah, di sini dia bilang agama Protestan merupakan refleksi ideologi dari perubahan ekonomi yang didatangkan dengan perkembangan awal kapitalisme. Nah, si Calvin ini mengajarkan untuk dapat masuk surga, manusia harus berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Hal ini menyebabkan manusia bekerja keras untuk memperoleh sesuatu, sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi. Nah, jalan Calvinisme mengharuskan umatnya bekerja keras, disiplin, hidup sederhana, dan hemat. Dengan bekerja keras, umat Calvin berharap mendapat kemakmuran yang menuntut mereka ke arah surga. Nah, seperti itu. Nah, keuntungan hasil kerja tidak dikonsumsi secara berlebihan, karena mereka wajib hidup sederhana. Nah, seperti itu. Lalu apalagi teori dari Max Weber yang mencetuskan tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Jadi perilaku atau tindakan seseorang itu selalu mengandung makna dan memiliki pola struktur yang ditujukan kepada orang lain. Jadi apa yang dilakukan seseorang itu mempunyai makna yang ditujukan kepada orang lain. Ada maknanya. Maksudnya apa? Misalnya dia melakukan hal ini. Itu ada maksudnya kepada orang lain. Itu teori tindakan sosial kata Max Weber. Lalu Charles Wright Mills itu hayalan sosiologis katanya. Dengan hayalan sosiologis kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi dan hubungan antar keduanya. Nah, alat untuk melakukan khayalan sosiologis itu adalah permasalahan dan isu. Nah, jadi dia misalnya ingin memahami masyarakat, dia itu berhayal, misalnya dia membayangkan apa tentang permasalahan atau isu. Bagaimana dia ingin memahami sejarah atau memahami masyarakat, dia membayangkan dulu bagaimana sih terjadinya, dibayangkan dalam pemikirannya. Itu disebut hayalan sosiologis. Jadi ada alatnya supaya bisa membayangkan itu ada permasalahan-permasalahan. Nah, ancaman-ancaman nilai-nilai pribadi atau isu-isu yang di luar kehidupannya. Nah, itu dikumpulkan dan pemikirannya untuk memahami satu yang terjadi di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi ini Herbert Spencer. Nah, itu teori evolusi sosialnya. Jadi masyarakat itu mengalami evolusi, kata Herbert Spencer, dari masyarakat primitif, masyarakat militan, dan masyarakat industri. Nah, Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia. Nah, sebagai satu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Nah, itu. Nah, Herbert Spencer ini juga disebut Darwinisme sosial. Nah, seperti ada kan kalau di IPA itu namanya si teorinya Darwin. Nah, dia juga membahas tentang evolusi manusia. Tapi yang ini yang dibahas adalah evolusi masyarakat. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai sini. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan ataupun ingin berkomentar atau ingin bertanya, silahkan hubungi saya. Sekian dan terima kasih.